Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gue Irman dan selamat datang kembali di Chemistry, cerita mistis para pendaki. Gimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oke, di episode kali ini gue akan kembali membacakan sebuah kisah mistis pendakian yang kali ini datangnya dari Bang Fadli. Tepatnya di tahun 2010, Fadli bersama kekasihnya mendaki ke Gunung Semeru. Bagaimanakah kisahnya? Tapi seperti biasa, sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa berdoa terlebih dahulu agar terhindar dari godaan-godaan syaitan yang terkutuk. Like, comment, and share juga video ini sebanyak-banyaknya. Dan buat kalian yang belum subscribe, kalian bisa klik tombol subscribe. Nyalain juga lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Perkenalkan, namaku Fadli. Aku seseorang yang senang sekali akan hal-hal yang berbau pendakian. Sudah lebih dari belasan kali aku menginjakkan kaki di atap-atap tertinggi di negeri ini. Sampai saat kejadian itu, kejadian yang membuatku trauma untuk kembali mendaki. Aku pernah berjanji kepada orang yang paling kucintai, sebuah janji di Danau Ranukumbolo. Suatu hari, tepatnya di tahun 2010, aku pergi ke rumah kekasihku. Lihat, kami sudah hampir 4 tahun berpacaran. Hubungan kami pun bisa dibilang baik-baik saja. Tentu ada keributan dalam sebuah hubungan, tapi bersyukur kami mampu untuk melewatinya. 5 bulan terakhir ini kami memang selalu membicarakan tentang kelanjutan sebuah hubungan ke tahap yang lebih serius, ya, pernikahan. Ya, kalau kalian sudah merasa cocok, apalagi yang harus difikirkan? Tunangan saja dulu, ucap ibunya Lia. Iya bu, saya sudah mantap kok dengan Lia. Insya Allah bulan depan saya akan membawa keluarga kemari, ucapku sembari duduk di kursi berhadapan dengan kedua orang tua Lia. Setelah percakapan itu, aku dan Lia pamit keluar rumah untuk mencari makan atau menghirup angin segar. Di salah satu rumah makan di kotaku, aku disibukkan dengan pilihan menu yang akan kami makan. Sementara Lia, ia terlihat melamun. Entah apa yang difikirkannya kala itu. Mau makan apa, Dek? Apa sajalah, Mas. Samain aja sama Mas. Dan setelah makanan disajikan di meja, Lia pun masih saja nampak melamun. Sepertinya ada sesuatu yang sedang ia pikirkan. Seberes makan, aku pun mencoba menanyakannya. Kenapa, Dek? Kamu belum siap ya menikah denganku? Enggak kok, Mas. Lalu? Nggak tahu, Mas. Aku kayaknya kepengen banget ke Ranukumbolo, mendaki bareng Mas. Bukannya kamu nggak suka mendaki ya? Kalau aku mendaki saja, kamu sering marah-marah nggak jelas. Iya, Mas, nggak tahu kenapa. Setelah aku melihat-lihat foto Mas di Gunung Semeru, aku jadi kepengen berada di danau itu, berdua dengan Mas. Ya sudah, kalau kamu mau. Nanti aku jadwalkan tanggalnya ya. Dan selepas itu, kami pun kembali pulang ke kediaman Lia. Karena malam telah larut, aku pun pamit untuk pulang ke rumahku. Alam di bumi begitu luas, terdapat gunung-gunung dengan pemandangan yang indah. Salah satunya Gunung Semeru yang terletak di Jawa Timur. Aku, Lia, dan kedua sahabatku, Rian dan Eka, berangkat menuju kaki Gunung Semeru, yaitu Ranupane. Kami berempat menggunakan mobil sahabatku dengan persiapan yang memadai. Perjalanan kami ke kaki Gunung Semeru terbilang cukup cerah. Langit berwarna biru, dihiasi awan-awan syahdu. Setelah tiba di desa Ranupane, atau titik pertama pendakian Gunung Semeru, Rian sahabatku segera mengurus simaksi untuk kami. Sementara kami sibuk mengatur ulang perlengkapan, karena ada tambahan beberapa logistik yang kami beli di perjalanan tadi. Mas, aku mendaki. Percaya sama aku, kamu akan ketagihan nanti.
Dengan senyum manisnya, Lia nampak begitu semangat memulai pendakian pertamanya ini. Setelah beres simaksi dan sedikit briefing, kami memulai langkah ini dengan doa agar diberi kemudahan dan keselamatan. Tepat pukul 2 siang, kami meninggalkan desa Ranupane. Dikarenakan Lia baru pertama mendaki, kami melangkah dengan ritme pelan. Saking pelannya, para bekicot-bekicot hutan pun tertawa gembira. Langit siang itu pun cukup teduh. Awan-awan pun berarak turut membersamai. Tiba kami di pos 1, kami pun melepas sedikit lelah. Sesekali aku memastikan kondisi Lia agar tetap baik-baik saja. Perjalanan dilanjutkan. Target kami saat itu adalah sampai ke Ranukumbolo sebelum maghrib. Tapi dikarenakan langkah kami yang harus mengimbangi langkah Lia, pukul 6 sore kami baru sampai di pos 4. Langit nampak terlihat temaram yang tak lama berganti menjadi gelap. Saat kami beristirahat di pos 4, aku melihat Lia yang sepertinya nampak lelah. Mukanya mulai pucat, yang sesekali ia memegangi kepalanya. "Kamu baik-baik aja, Dek?" "Gak apa-apa, Mas. Cuma sedikit pusing di kepala." "Minum obat, Dek, biar gak pusing nih." "Gak usah, Mas. Aku bawa kok." "Bawa?" "Iya, aku bawa obat dokter." "Obat dokter? Kamu sakit? Kok kamu gak bilang sih? Tahu gini kita tunda pendakian." "Gak apa-apa, Mas. Aku udah biasa kok minum obat ini. Nanti juga baik lagi." Aku saat itu belum sadar obat apa yang diminum Lia. Yang aku tahu itu adalah obat pereda sakit kepala. Sore pun berganti malam. Setelah kondisi Lia terlihat membaik, pukul 6:30 malam kami memulai kembali langkah ini menuju Ranukumbolo yang tidak seberapa jauh lagi dari pos ini. Dalam perjalanan menuju Ranukumbolo, Eka sahabatku yang sedikit sensitif akan hal goib pun mulai merasakan sesuatu. Ia merasa kami seperti diikuti oleh sosok hitam besar dari belakang. Eka yang merasakan itu pun segera mengajak kami untuk mempercepat langkah kaki. Setibanya kami di Danau Ranukumbolo, terlihat beberapa tenda yang sudah berjejer menghampar warna-warni di pinggiran danau tersebut. Dengan segera, aku dan Rian pun membuka tenda. Sementara Eka mempersiapkan kompor dan nesting untuk memasak yang juga dibantu oleh Lia. Setelah tenda berdiri, aku pun menyuruh Lia untuk segera masuk ke tenda dan mengganti pakaian basahnya dengan yang kering. Suhu Ranukumbolo saat itu sangat dingin. Angin yang berhembus pun membawa dingin menusuk kulit. "Ganti pakaianmu yang kering ya, Dek. Pakai jaket hangatnya. Aku buatkan kamu minuman hangat ya biar gak terlalu dingin," ucapku kepadanya dari luar tenda. Setelah masakan disajikan oleh Eka, kami pun duduk melingkar untuk menyantap makan malam. Di bawah langit yang bertaburkan bintang, sesekali Lia menatapku dengan mata sendu, seperti ada sesuatu yang ia ingin katakan. "Habiskan deh makanannya, setelah itu kita istirahat." Lia pun hanya tersenyum dengan tatapan sendunya. Seberes makan, kami bergegas masuk ke tenda, dikarenakan udara di Ranukumbolo begitu menusuk kulit. Perlahan aku pun memejamkan mata. Sedikit terlihat sebelum aku memejamkan mata, mata Lia menatap memperhatikanku. "Good night, Dek. Semoga besok pagi cerah ya. Kita bisa menyaksikan keindahan Ranukumbolo." "Good night, Mas. Love you." Perlahan mataku pun terpejam. Tepat pukul 1 malam, Lia membangunkanku. Ia memintaku untuk menemaninya buang air kecil. Aku pun mengantarnya ke toilet yang ada di dekat danau. Aku menunggunya di luar sambil bergemetar karena rasa dingin yang teramat sangat. Setelah selesai, kami pun segera kembali ke tenda. Tapi di tengah perjalanan menuju tenda, Lia menarik tanganku
lalu membawaku ke tepian danau. "Ayo deh kita ke dalam tenda saja. Udara saat ini terlalu dingin. Besok pagi saja ya kita nikmati danaunya." Sebentar aja mas, please. Permintaannya agak memelas. Aku pun orang yang tak mampu menolak permintaannya. Dari awalku mengenalnya, ia jarang sekali meminta ini itu kepadaku. Makanya setiap kali ia meminta sesuatu padaku, aku pasti menurutinya. "Ya udah deh, jangan lama-lama ya." Iya mas, temani aku sebentar di sini ya. Aku ingin di sini berdua dengan mas, menatap Ranu Kumbolo dengan jutaan bintang di atasnya. Dan mungkin saja ini permintaanku yang terakhir kalinya mas. "Maksudnya dek?" Sudah hampir 4 tahun kita bersama. Banyak sekali cerita yang sudah kita lewati. Mas orang baik. Aku merasa orang yang paling beruntung karena mas sudah mempercayai dan memilihku sebagai teman hidup mas. Aku ingin sekali bisa terus sama-sama dengan mas. Tapi sepertinya aku hanya bisa menemani mas sampai sini. "Ngomong apa sih kamu, dek?" Lia mulai meneteskan air matanya. Aku sakit mas. Aku sakit. Umurku tinggal sebentar lagi. 2 tahun lalu aku divonis oleh dokter. Aku mengidap kanker mas. Hari demi hari rambutku mulai habis mas. Dari dulu aku ingin sekali ikut mas mendaki. Tapi aku takut akan penyakitku ini mas. "Kenapa kamu gak bilang sama aku, dek? Kenapa, dek?" Aku gak mau bikin mas khawatir. Kalau nanti aku udah gak ada, mas sering-seringnya doain aku. Nanti aku juga bakal minta sama Allah agar kita kembali disatukan di surganya kelak. "Enggak, dek. Kamu masih bisa sembuh. Kamu pasti sembuh. Banyak kok dokter yang sudah bisa menyembuhkan kanker. Kalau perlu kita berobat ke luar negeri ya, biar kamu sembuh." Enggak mas, aku udah gak bisa sembuh mas. Ya Allah, dek. 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 Tanpa sadar, Lia saat itu pingsan. Aku pun segera membawanya masuk ke dalam tenda. Aku nampak sekali khawatir dan kubangunkan kedua sahabatku. Aku terus berusaha menyadarkan Lia. Masih berdenyut nadi dan detak jantungnya masih ada. Sedikit tenang, juga ada tegang. Aku tidak tidur sampai subuh datang menyapa. Lia saat itu mulai siuman. Ia pun mulai memegang kepalanya yang masih terasa sakit. "Jangan banyak bergerak dulu ya, dek. Ini minum air hangatnya ya. Aku sudah buatkan sarapan. Nanti kamu minum obatnya ya." Terlihat senyuman dari wajah Lia dengan kristal bening yang mulai nampak keluar dari matanya. Setelah semuanya terlihat membaik, sarapan dan Lia sudah mampu kembali berjalan, kami pun memutuskan untuk turun ke Ranupane dengan sesegera mungkin. Cantik sekali ya Ranu Kumbolo pagi hari. Makasih ya mas. Mas sudah bawa aku sampai ke sini. "Iya dek, ayo kita turun." Singkatnya setelah sampai di desa Ranupane, Rian langsung kusuruh untuk membawa kami pulang ke rumah dengan mobilnya. 1 hari setelah pendakian itu, tidak ada kabar dari Lia. Aku berusaha untuk terus menghubunginya, tapi sepertinya nomornya tidak aktif. Dengan segera, aku pun bergegas mengendari motorku melaju ke rumah Lia. Nampak sepi di rumahnya. Ada seorang tetangganya yang memberitahuku kalau Lia baru saja dibawa ke rumah sakit di kotaku. Aku pun langsung menancap gas motorku ke rumah sakit tersebut.
terlihat wajah-wajah duka dari keluarga yang dibanjiri air mata. Sambil melangkah, aku berjalan di lorong itu menghampiri keluarga. Pikiranku berkecamuk. Lia, apakah mereka menangisi Lia? Ya, aku mendapati Lia yang telah terbaring ditutupi kain putih di sekujur tubuhnya. Tangisku pun pecah saat itu. Air mata memaksa keluar dari mata. Orang yang kucintai kini telah tiada. Lia dinyatakan tutup usia karena kanker ganas yang menggerogoti tubuhnya. Proses pemakaman pun disiapkan. Aku memeluk tubuhnya, mengantarkan masuk ke liang keabadian untuk terakhir kalinya. Ranu Kumbolo, engkaulah keindahan penuntas janji, dan Lia akan tetap abadi.